mengulas jalannya kirap menuju Ibu Kota Nusantara. Kita sudah tergabung via Zoom via telekonferensi bersama dengan Rektor Universitas Balikpapan, ada Pak Isradi Zainal yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Isradi. Selamat pagi Mas, apa kabar? Baik, ada Agung di sini, Pak Isradi dan juga Didis. Ya siap Pak Agung, siap. Pak Isradi, ini kan pertama kalinya dalam sejarah replika bendera merah putih dan juga teks proklamasi dibawa ke IKN. Kalau biasanya kan tahun-tahun sebelumnya dari Monas ya, dari Monas aja sampai ke Istana Merdeka. Betul. Sekarang dari Monas dibawa arak-arakan sampai ke IKN gitu. Gimana tanggapan Anda nih terkait momen bersejarah ini? Ya, jadi tidak di Jakarta saja, di sini antusias masyarakat juga luar biasa. Kan kedua semuanya pada mau ikut menghadiri upacara, termasuk antusias masyarakat Kaltim termasuk provinsi untuk menyambut IKN ini. Kalau saya lihat sih ini merupakan momentum sejarah yang luar biasa. Untuk pertama kalinya bendera pusaka dan teks proklamasi dibawa ke IKN yang menjadi masa depan Indonesia. Setahu saya juga tempatnya di sini sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR, Otorita IKN, bendera pusaka itu, dan kebetulan kemarin saya sempat ke sana dan sudah dijelaskan secara khusus detail setelah bendera pusaka diterima di Bandara Sepinggan, Balikpapan, akan segera diarak melalui tol 3A, 3B, 5A untuk langsung ke Ibu Kota Nusantara. Luar biasa, Mas. Luar biasa. Pak Isradi, kalau di Jakarta kan antusiasnya tinggi begitu ya. Tadi kalau kita lihat di layar kaca, ini juga sambil kita amati bersama-sama Pak Isradi ya. Di layar kaca kan tadi antusias warganya tinggi, begitu di Monas, Patung Kuda, sepanjang jalan MH Tamrin sampai Sudirman. Ini sekarang lagi di Gatot Subroto nih. Ini banyak masyarakat yang menantikan datangnya bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini sambil melintas gitu ya. Kalau di Balikpapan di sana gimana? Warga juga pada ngumpul kan nih pagi-pagi ini? Nungguin nanti? Atau siang ya nyampe? Siang mungkin ya? Kurang lebih sama, saya kemarin sempat komunikasi dan dengan sekretaris provinsi. Di sini juga bendera pusaka, kemudian teks proklamasi akan disambut oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tentunya masyarakat setempat. Ya, kita semua di Kaltim ini merasa gembira bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah bendera pusaka, kemudian teks proklamasi nyampe, dan tentunya kita berharap itu akan sukses, dan paling utama adalah membawa berkah tidak saja untuk Kaltim tapi juga untuk Indonesia dan dunia. Itu kan doa kami semua di Kalimantan Timur. Pertama ya, bahkan bukan cuma di Jakarta, bahkan keluar Pulau Jawa. Betul, sekarang nyebrang ke Kalimantan. Dan pertama dalam sejarah ini prosesinya panjang sekali begitu Pak Isradi. Ini bagaimana Anda bisa mencermati ataupun bisa memaknai prosesi kirap ini yang dibawa dari Monas kemudian menuju ke Halim untuk diterbangkan ke IKN. Ini kan lebih dari sekedar membawa bendera, juga teks proklamasi saja begitu. Apa makna filosofinya bagi Anda? Ini kalau saya maknanya nyata sekali bahwa perpindahan ibu kota Nusantara, ibu kota dari Jakarta ke Nusantara itu insya Allah kalau saya bisa katakan akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan. Kenapa saya katakan demikian? Karena proses ini seperti dari awal berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan dari catatan saya melampaui target. Nah, ini perlu saya sampaikan. Kita tahu bahwa prosesi pertama adalah penyatuan tanah dan air, dan tidak ada tempat di Indonesia yang pernah dikasih ruang untuk ada tanah dan air untuk simbol. Yang kedua, di saat hari ini, di saat menjelang peringatan 17 Agustus 2024 di IKN, dan tentu saja makna yang bisa kita dapatkan bahwa masalah-masalah yang selama ini dianggap oleh masyarakat
sebagai penghambat IKN atau misalnya argumen bahwa IKN tidak layak, akhirnya semua terbukti dengan menjelang upacara 17 Agustus ini. Kenapa saya sampaikan begitu, Mbak? Karena sekarang masalah dulu orang bilang biayanya dari mana, sudah selesai. Kemudian masalah lingkungan sudah selesai dengan dibuktikan bahwa di sana itu hutan tanaman industri. Terus tidak ada manfaatnya, ternyata manfaatnya sangat banyak. Terus persiapannya luar biasa. Saya kemarin di IKN bersama Pak Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala Otorita IKN dan Pak Danis Sumadilaga bersama seluruh wartawan. Saya itu istilahnya yang nggak percaya bahwa dalam waktu singkat ini persiapannya luar biasa dan sangat indah momentumnya. Mudah-mudahan Mbak juga ada kesempatan main ke Ibu Kota Nusantara. Kalau sudah tentu. pernah sekali, Mudah-mudahan. Sebenarnya pengen banget ya kita sebenarnya ya untuk visit ke Ibu Kota Nusantara. Kapan-kapan kita bisa. Tapi nanti ada tim liputan kita, mungkin bukan kita Didis. Tim liputan kita yang datang ke sana karena di 16-17 nanti kita juga akan kembali mengudara. Tapi Pak, yang lebih penting barangkali Pak Isradi ini adalah ketika kita bicara soal memindahkan atau membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang sifatnya ini kan sakral begitu ya. Dari Jakarta ke IKN ini juga menjadi gambaran filosofis bahwa ibu kota kita ini memang akan pindah ke sana dan sudah siap begitu ya pemindahan ibu kota ini ya. Pak Isradi. Sangat siap, sangat siap. Jadi orang yang mungkin kalau misalnya sempat ke area Bhinneka Tunggal Ika, area Plaza Seremoni, area Istana Garuda atau kawasan istana, karena itu kan memang tidak semua punya akses sehingga tidak semua masyarakat lihat, tapi kan itu bisa dilihat di YouTube. Itu sangat siap, sangat luar biasa. Saya 2 minggu lalu berada di Spanyol, lihat Istana Alhambra dan berdoa mudah-mudahan Istana Garuda sama dengan Alhambra 800 tahun kemudian bisa dikenang. Saya berharap juga bahwa mudah-mudahan tidak kalah indah karena konturnya sama. Saya kemarin, karena saya sering ke kantor presiden, ke istana, baru keliling secara keseluruhan kemarin. Astaga, luar biasa banget itu. Insya Allah. Persiapan di sana juga sudah matang ya IKN berarti Pak Isradi ya? Tidak akan ada masalah lagi dengan IKN ke depan. Oke. Didis dan juga pemirsa, Pak Isradi ini juga kan sempat jadi kandidat untuk jadi ketua otorita ya Pak Isradi ya. Jadi sedikit banyak tahu perkembangan di IKN sendiri seperti apa. Iya, betul. Sudah matang. Jadi kami memang kalau di Kaltim ini kami sebagai rektor memang mengawal IKN sejak awal dan dalam kapasitas kami selain dekan teknik saat itu Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim dan juga Sekjen Dekan Teknik Indonesia dan bersama Pak Danis dan semua teman-teman itu minggu per minggu melihat perkembangan, mengamati semua pertanyaan orang tentang keraguan tentang IKN dan maknanya di 17 Agustus semua keraguan itu terjawab sudah. Tidak ada satupun keraguan bagi orang-orang yang tidak terjawab dengan adanya IKN sekarang. Yang kalau saya bahasakan kegiatan 17 Agustus nanti itu adalah jawaban semua yang meragukan terkait IKN. Dan pengiriman bendera pusaka dan teks proklamasi adalah pertanda bahwa insya Allah IKN itu hampir pasti sudah dilaksanakan, bahwa ke depan bukan lagi Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Karena kenapa? Manfaatnya sangat banyak. Ini tidak ada barangkali satupun yang bisa dengan ibu kota Nusantara. Pesan besar yang ingin coba disampaikan pemerintah dalam hal ini adalah sudah tidak lagi Jawa sentris, sekarang lebih Indonesia sentris begitu betul ya. Betul sekali. Nah Pak Isradi, kalau kita lihat ini kembali ke layar kaca ini tampaknya rombongan dari kirap bendera pusaka dan teks proklamasi sudah memasuki kawasan Cawang ya. MT Haryono ya ini? Oh ini MT Haryono ya, oke. Untuk menuju ke kawasan Halim Perdana Kusuma. Tadi kalau Pak Isradi melihat rangkaian dari awal pukul 8 pagi sudah dibawa kirap dari Monas, kemudian untuk menuju ke Halim Perdana Kusuma dan diterbangkan ke IKN. Bagaimana Anda melihat prosesi ini, Pak Isradi? Kalau saya mengamati ini spesial karena prosesnya panjang, ya memang ditunggu-tunggu orang. Ini juga kalau saya lihat termasuk rangkaian yang teratur, rapi, dan juga tentunya terkait dengan kesiapan di sini dan hampir pasti karena setahu saya secara detail juga sudah dipersiapkan secara baik. Nah kalau insya Allah di Balikpapan juga akan seperti pengarahan bendera ini yang dilakukan di Jakarta.
Oke, akan bagaimana teknisnya begitu Pak Isradi nanti proses penjemputannya juga persiapannya hingga nantinya akan dibawa ke istana persiapannya? Ya, nanti setelah tiba di Bandara Setinggan Haji Muhammad Sulaiman, Sultan Sulaiman, itu nanti kan akan dijemput oleh provinsi yang ada di sini dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Kemudian setelah itu akan dibawa dengan iring-iringan menuju ibu kota Nusantara. Dan info yang saya dapatkan kemarin bahwa dia akan melewati ini tol baru yang memang diperuntukkan untuk IKN Nusantara yang ke depan akan mempersingkat perjalanan dari Balikpapan ke IKN. Oke. Jadi nantinya juga di 3A, 3B, 5A ya. Karena kebetulan sekarang juga di IKN itu sudah ada autonomous yang mobil tanpa rel itu. Ya bisa jadi iring-iringannya lewat sana. Kemarin juga jalan yang akan dilalui menuju istana juga itu kalau saya lihat sudah pada siap semua. Berarti dari jarak Itu dari juga yang bandara sudah mau menerima dan tempat bendera itu akan disimpan.